Tak boleh. Nah, berarti kan ibu-ibu yang hadir di sini berarti sudah pasti 100% suami-suami saudara. Kira-kira ibu khawatir nggak kalau nanti suaminya? Baik ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan ibadah hari ini termasuk sholat asar, niat kita datang ke sini, mudah-mudahan dicatat pahala oleh Allah, menjadikan satu-satunya amal yang untuk menjadi bekal kita masuk ke surganya Allah. Saat sementara yang lain mungkin sudah tahu infonya tapi tidak tergerak, kitalah diberikan kesempatan oleh Allah agar kita mendapat surga dari jalan ini. Mungkin jalan yang lain sudah nutupin dengan dosa kita yang lain, tapi dengan pengajian ini kita bisa menjadi perantara masuk ke surganya Allah. Oleh karena itu kita bersyukur, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan juga menjadi ibadah terbaik dari sekian ibadah yang sudah kita lakukan. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan meskipun kita tidak pernah tahu, mungkin terbayang-bayang dalam hati kita, dalam otak kita seperti apa Nabi Muhammad. Kata Allah itu, innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin adim, adalah sebagai makhluk yang paling agung. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad, kalau ada orang bilang, kenapa kok fanatik sama Nabi Muhammad? Apa-apa selawat, di sini baca burdah, gak ada Nabi Muhammad. Puji-pujian sangat tinggi sekali ke Nabi Muhammad. Yang penting jangan menuhankan Nabi Muhammad. Silakan fanatik. Apakah kita tak boleh rindu kepada Rasulullah? Apakah tak boleh kita terlalu banyak baca burdah, baca bersenji? Ada yang bilang baca bersenji bid'ah. Bid'ah itu yang seperti apa? Sahabat itu yang lain baca selawat seperti contoh Al-Hafiz Al-Umar yang jenggotnya kuning-kuning kan? Kalau salatullah salah sampai segitunya fanatik. Beliau Al-Hafiz, beliau adalah ketua Habib sedunia. Beliau mengarang sholawat seperti bersenji namanya, atau itu lamih. Itu banyak, kalau ibu bisa tengok, banyak sholawat-sholawat puji-pujian, pantun-pantun syair-syair kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, dulu sahabat itu sampai berdarah-darah dari saking pengen membela Nabi, sampai pengen gak apa-apa saya rela mati, yang penting saya membela Nabi Muhammad. Kita tak bisa berkesempatan untuk membela Nabi, masa kita tak boleh berselawat terlalu fanatik? Ada yang mengatakan ulama, tak boleh bersenjut bid'ah, tak boleh Nabi itu dipuji-puji, tak boleh minta barokah sama Nabi. Nabi kan juga manusia, memang kita nggak boleh. Yang tak boleh itu kita menuhankan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi awalan nasbi yaumil qiyamati aktsaruhum alayhi salatan. Orang yang paling dekat denganku itu adalah orang yang banyak sholawat. Sholawat itu macam-macam, silahkan. Yang penting jangan sampai menganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan. Kalau puji-pujian ya Rasulullah. Jadi kita itu selalu berselawat karena kita cinta dengan Nabi Muhammad. Jangan mengaku asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, tapi jangankan satu selawat saja, pekerjaan yang lain tak mau dikerjakan. Ini yang repot. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah duduk di sini, apa yang sudah disampaikan Nabi tadi, bahwa ibadah yang seperti ini seperti hijrah dengan nanti kita akan bertemu dengan Nabi. Mungkin kita lihat bagaimana indahnya Nabi. Jadi Nabi itu dikatakan oleh Allah khuluqin adim, berarti itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf, lebih putih. Jadi kita tak boleh menggambarkan, maksudnya sampai dilukis tak boleh. Yang penting dalam hati kita ini bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada. Kenapa? Karena adanya Al-Quran sampai sekarang, adanya ulama-ulama. Jadi dalam Islam itu ada ikut Nabi, berarti hadis, ikut Al-Quran, itu Allah langsung. Ada yang ketiga ini namanya kias, ikut ulama. Kita nih Nuruddin nih, bukan karena pintar, karena kehebatan saya punya guru saya ada sekitar tak sampai 100, ada sekitar 80. Imam Tabrani ini gurunya 3.500. Kadang orang cuma gurunya 3 orang, tengok hadis, habis itu tengok YouTube, udah haram-haram semua. Oke, baik, bukan itu yang kita bahas. Untuk memulai ada request ini dari ibu bahwa tetangga kita sudah ada yang ibu siapa sebentar. Kita baca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan penyakit yang sudah dideritanya ini diangkat oleh Allah segera. Besok akan segera dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Namanya beliau Mariani binti Bahrim Saleh. Kita baca Fatihah sekali saja. Mudah-mudahan
siapapun yang sakit ataupun ada yang sakit dari ibu-ibu saudara yang lagi terbaring berjuang untuk kesembuhannya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Yang lagi banyak masalah diangkat masalahnya oleh Allah. Yang lagi banyak hutang segera dilunasi oleh Allah SWT, diberikan kemudahan. Termasuk Ibu Mariani binti Bahrim ini, Saleh, besok katanya mau ini ada tumor besar perutnya. Mudah-mudahan kita berdoa dengan satu Fatihah ini Allah ringankan bebannya. Allahumma tashfi mardaha syifaan la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan dijauhi dari penyakit yang membahayakan dan segera dimudahkan operasinya. Ala inna kullatin salih bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para bunda salehah, sebelum saya pembahasan dengan pesanan dari ibu-ibu bahwa akan dijelaskan tentang keutamaan fardu kifayah, tentang ngurusin jenazah. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke tema itu, sedikit saya membahas tentang keutamaan majelis taklim yang lain, karena banyak. Kata Nabi, hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Majtama'ah qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyahum rahmatu wa khaffatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Ada 4 keutamaan. Tidaklah satu kaum, satu warga di komplek perimanan Al-Iman di McDermott ini. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, tidaklah satu warga di komplek perumahan di Ban Indah McDermott ini berkumpul di satu rumah, fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu banyak, bukan hanya masjid, mushola, tempat ngaji, itu rumah Allah. Di mana yatluna kitab Allah. Di dalam majelis itu dibacakan ayat Al-Qur'an. Tadi sudah saya baca Al-Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yatadzakaruna bainahum, dan Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca tapi dibahas. Berarti pengajian istilahnya. Nabi ini kalau menyampaikan hadis itu, menyampaikan qaulnya itu tidak langsung gamblang segamblang kita ngomong. Jadi pakai bahasa kias, dan itu orang yang memahami hadis harus paham tidak hanya dengan hadis ini, harus dengan hadis yang lain. Samalah dengan masalah bid'ah itu. Apa yang tidak dikerjakan aku itu namanya bid'ah. Bid'ahnya bid'ah dolalah. Itu maksudnya kalau tidak ada di Nabi itu sebagaimana yang dilarang oleh Nabi. Contoh, baca sholawat, Nabi itu tidak pernah menyuruh bacalah sholawat kamu ketika naik motor, gak ada. Maka ditanya oleh orang, apakah baca sholawat ketika naik motor itu bid'ah? Memang bid'ah karena tidak dikerjakan Nabi. Dan Nabi juga tidak bersolawat. Berarti baca sholawat bid'ah, neraka. Masa orang baca sholawat di atas motor neraka? Nah, jadi kita perlu pembahasan. Makanya sanad itu, hadis itu kan banyak. Ada hadis hasan, ada hadis gharib, ada hadis yang tak boleh dipakai, hadis maudhu. Hadis dhaif pun, hadis lemah boleh dipakai kalau untuk memotivasi. Contoh seperti da'u mardakum bis sadaqah, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Ini hadisnya lemah. Artinya syaratnya tak sampai. Yang meriwayatkan hadis itu tidak hafal banyak. Kalau sudah dijuluki ulama al-hafidh, itu ada sekitar 300,000 hadisnya hafal. Jadi sembuhkanlah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Kalau kita ingin menyembuhkan penyakit dengan sedekah, bagus atau tidak? Jadi kalau untuk memotivasi, silakan dipakai. Bukan berarti bid'ah. Sama lah kan banyak nanya ke saya, Ustaz, saya baca istighfar sebelum tidur 100 kali. Itu bid'ah enggak? Iya bid'ah. Memang tak dikerjakan Nabi. Ada enggak? Coba cari hadisnya. Sebelum tidur Nabi baca istighfar 100 kali. Tidak.
Tapi Nabi mengatakan man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin wa makhraja wa ja'ala min kulli hammin faraja. Siapa yang membiasakan baca istighfar, membiasakan berarti kan terserah kapan saja. Itu maksudnya maknanya. Jadi makanya memahami hadis jangan satu hadis, tapi harus melihat konteks hadis yang lain. Hadis itu banyak. Ada ulama tabi'in setelah Nabi Muhammad itu hafal hadis 300.000. Itu halafi sudah. Di atas itu banyak. Sampai 1 juta hadis ada. Jadi kita mestilah harus tahu mu'allim kepada siapa kita belajar. Jadi kata Nabi tadi itu majtama'a qaumun fi baitin, barang siapa yang berkumpul di satu tempat, itu tempatnya adalah rumah Allah. Maka kata Nabi apa katanya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka orang itu akan diturunkan oleh Allah ketenangan. Ibu-ibu kalau tak tenang kebalikannya apa? Kalau di rumah lagi tak tenang berarti hatinya lagi galau, lagi cemas, lagi khawatir, lagi gundah gulana. Ibu-ibu sekarang ada nggak kecemasan yang dimiliki? Ada kan? Rasa takut ada. Ada takut, ada sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri-ciri orang yang masuk surga yang pertama itu tidak takut. Tidak takut itu maksudnya takut itu berarti kepada masa yang akan datang. Itu takut. Sudah selesai kuliah, takut tak kerja. Setelah punya kerjaan, takut tak berbini dia. Modalnya tak cukup. Setelah nikah, takut tak punya anak. Setelah punya anak, takut anak sakit. Setelah anak sehat, takut anak tak dapat pendidikan yang bagus. Setelah anak sudah dapat pendidikan bagus, takut lagi anak nanti tak dapat pekerjaan, takut tak lolos di PNS, takut tak lolos masuk ke polisi, takut tak lolos jadi dokter, padahal sudah masuk di akper. Takut dipelihara karena terlalu banyak takut, naiklah yang namanya jantung koroner. Kebanyakan takut, naik diabetes meletus, naik juga tensi yang cuma turun 1 asam urat karena di bawah. Jadi kalau takut dipelihara, maka akan timbul penyakit-penyakit yang lain. Kenapa tak tenang, cemas terus? Takut suami diambil pelakor. Takut nggak ibu-ibu kira-kira? Nah, saya ngetes aja Pak Bos. Jadi kalau ibu-ibu sudah baik di sini, sudah dapat ketenangan, ibu pulang ke rumah karena sering pengajian, suami tak perlu dicakapin. Jadi ibu-ibu tak perlu dicakapin. Nengok suami sudah lulu. Alhamdulillah senangnya istri soleha. Sore-sore ikut pengajian, malam-malam baca yasin, sebelum tidur baca sholawat anaknya. Senang nggak suami? Senang. Jadi suami itu bisa baik karena timbul dari istri juga. Jadi kalau biar tidak aneh-aneh suami, ibu dulu tingkatkan sholatnya. Makanya kata Nabi SAW itu imu al-amil akhirah, yang menolong iman suami itu istri. Oleh karena itu maka turunlah ketenangan. Kalau sudah tenang dalam hati ini, artinya hati dipenuhi oleh Allah, maka tidak akan ada lagi rasa khawatir, rasa cemas. Itu makanya dikatakan wala khaufun, tidak pernah takut. Makanya Nabi pernah mengatakan ke Abu Bakar. Artinya apa? Sayyidina Abu Bakar saja itu juga takut. Tahu Sayyidina Abu Bakar? Tahu kan? Kenal beliau enggak? Abu Bakar ini siapa? Sahabat Nabi, oke. Sekaligus mertua Nabi. Kenapa? Karena anaknya Siti Aisyah dinikahin lagi. Ya, teman seperjuangan Nabi ke hijrah. Artinya Abu Bakar kenal dengan Nabi karena paling pertama, orang pertama yang masuk Islam. Tak ada angin. Nabi ketika mengatakan saya semalam Isra Mi'raj dan saya menjadi Nabi sudah wahyu. Abu Bakar tak usah panjang pikir, langsung percaya. Saya percaya Rasulullah. Kenapa? Karena saat ini Abu Bakar dari mulai remaja sudah nengok Nabi seperti apa akhlaknya. Tak mungkin Muhammad ini bohong. Jadi langsung percaya. Tak perlu harus didoktrin, tak perlu harus didakwah keras-keras. Abu Bakar ini orangnya keras, tapi ketika sudah masuk Islam dia santun, makanya tak terkenal lebih keras dari Sayyidina Umar. Umar ini kan karena masuk Islamnya awalnya bunuh Nabi Nuh, ada Muhammad, saya bunuh Muhammad, ambil pedangnya, saya tebas Muhammad. Makanya terkenal barbar kan Sayyidina Umar, karena memang dia asli orang kafir dan mereka sering membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Abu Bakar tak terkenal, padahal lebih garang daripada Sayyidina Umar.
sabar sebelumnya. Cuma karena kesantunannya, karena akhlaknya ketika sudah masuk Islam, selesai itu. Tidak terkenal kepremanannya. Kekerasannya tidak terkenal. Oleh karena itu Abu Bakar saja takut. Jadi apa maksudnya? Maknanya itu kalau kita dikorek badan nih, masih ada darah, berarti pasti selamanya kita pasti ada rasa takut. Kecuali kita korek badan nih, ada kabel di dalam, berarti Robocop itu nggak mungkin takut. Jadi bagaimana Abu Bakar ketika berhijrah dengan Nabi, dikejar oleh orang kafir di Mekah, maka sampai di gua apa namanya? Di Gua Thur. Nah, setelah sampai di Gua Thur, sembunyi Nabi, nama gunungnya Jabal Nur, guanya namanya Gua Thur. Jadi masuklah Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, malam-malam sampailah orang kafir Quraisy itu cari, ada beberapa rombongan. Oh, bunyi kaki di atas. Apa kata Abu Bakar? Qultulin Nabi, saya ngomong sama Nabi. Wa ana fil gari. Saya waktu itu ada di gua. Apa kata Abu Bakar? Lau anna ahaduhum nadara tahta qadamaihi la basarna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalaulah orang kafir Quraisy di atas ini nengok ke kakinya ke bawah, la basarna, kita pasti akan ketahuan ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar saja takut, apalagi kita yang sudah makan bareng sama Nabi, bukan sama Nabi, sahur sama Nabi, tahajud juga bareng-bareng sama Nabi, berdakwah sama Nabi 13 tahun di Mekah. Ini masih takut. Jadi wajar. Maka apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma dzunnuka ya Abu Bakrin bitnai?" Hei Abu Bakar, emangnya kamu mengira kita berdua di dalam gua ini? Kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Emang sama siapa kita Rasulullah? Allahu tsalitsuhuma. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi ibu-ibu nanti pulang ke rumah, kalau suami dikit-dikit cemas, kenapa bang? Tahu lah corona, kita dirumahkan. Ngomong sama istri, dirumahkan kan enak bang, kita di rumah aja. Bukan masalah itu deh, gaji tak masuk. Jadi maka ibu ngomong sama suami, suamiku, my honey always with us. Allah always with us. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi kalau kita takut, kita mesti dikasih tahu oleh orang. Kenapa? Kalau orang dalam keadaan cemas, gundah gulana, khawatir, pokoknya takutlah. Itu biasanya Allah timbul tenggelam dalam hati. Kadang ada, kadang enggak. Kenapa kok bisa tahu? Saya dulu pernah tahu. Waktu saya kuliah itu berjalan kaki dari pondok itu, karena saya masa-masa mau selesai pondok itu ikut kuliah. Karena memang gak aneh dulu saya. Saya mondok 11 tahun, tapi ngambil jurusan bahasa Inggris langsung, banting tulang aja. Nah, memang saya pengen mengetahui bahasa, akhirnya lulus. Jadi dari pondok saya jalan dulu ketika masa-masa ordik, orientasi. Jalan itu sekitar ada 50 kilo ya. Saya jalan itu sambil seminggu, sambil bawa ijazah, sambil bawa buku itu dari pondok, karena memang belum punya kos-kosan. Nah itu ketika itu saya cemas, duit tak ada. Wah, kadang ada, kadang tak ada Allah dalam hati. Jadi wajar ketika kita sakit. Makanya ketika kita sedih, tak bisa kita itu dikasih ikut motivator dalam hotel. Oh, makanya kan kalau ikut motivator, dimatiin lampunya terus dikasih musik melo-melo, nangis semua. Nangis. Selesai acara motivator itu keluar loyo lagi. Karena faktor ekstern dengan intern itu beda. Kalau kita takut, makanya Allah mengatakan alladzina at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan kenyang kepada perutmu ketika lapar, wa amanahu min khauf. Tapi ketika engkau takut, jangan makan. Orang kalau sudah cemas, sudah gelisah, banyak masalah, makan tambah tak enak, stres, tak bisa dimakan. Kenapa? Kalau lagi gundah gulana, maka apa kata Rasulullah? Fa idaqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Ketika engkau merasa sempit dunia ini, ketika engkau merasa banyak masalah, masalah suami, masalah anak, masalah dengan tetangga, masalah di tempat kerja, maka engkau jangan ingat siapa, ingatlah Allah. La ilaha illallah, astaghfirullah. Baca istighfar banyak-banyak. Jadi baca istighfar banyak-banyak gimana Ustaz? Istighfar bukan, istighfar itu bacanya. Apa namanya? Bacanya astaghfirullah. Baca selawat banyak, selawat bukan. Assalatu wassalamu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita udah cemas, tidak ada, tak bisa diobati dengan motivator, tak bisa diobati dengan makan, tapi dengan berzikir kepada Allah. Ala tatmainnul qulub, ala bidzikrillah tatmainnul
qulub. Ketika engkau merasakan ingin tenang dalam hati, maka zikir kepada Allah. Makanya kalau ibu-ibu kalau sudah nengok suami itu sudah sedih, bilang la tahzan innallaha ma'ana. Atau suaminya kalau ibu yang sedih, suami yang bilang, "Ma atau Bunda, la tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih Bunda, Allah selalu bersama kita. Ngomong si istrinya, "Memang Bang la tahzan innallaha ma'ana Bang, besok tak ada uang untuk belanja Bang. Jangan lama-lama la tahzannya Bang. Kalau lama aku balik kampung Bang, ketemu sama mama," katanya. Jadi kalau kita sedih, maka harus ada yang, kalau kita sendiri agak susah, kalau berzikir banyak tak bisa, harus ada pendamping kita yang mengingatkan. Nah, beda dengan sahabat Nabi Musa. Kalau sahabat Rasulullah ketika sedih, Rasulullah bilang la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama saya. Tapi kalau sahabat Musa beda. Ketika Nabi Musa dalam keadaan sedih, galau dan panik, apa kata sahabatnya? Apa kata Nabi Musa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang akan berikan petunjuk. Enggak pakai mana. Sesungguhnya bersama kita tidak. Kenapa? Apa bedanya sahabat Musa dengan sahabat Rasulullah? Kalau sahabat Nabi Musa itu bukan takut tapi nakut-nakutin. Falamma taral jam'ani qala ashabu Musa. Ketika dua golongan itu sudah mau dekat, bertemu, berpapasan, maka ngomong, maka bilang, maka mengatakan sahabat Musa, inna lamudrakun, inna lamudrakun. Ketika Nabi Musa dengan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan serdalunya, di depannya ada laut, maka apa kata si wajah Musa? Musa, inna lamudrakun, kita tersusun nih, mati kita Musa nanti. Itu ada Fir'aun Musa. Kan berarti bukan takut, nakut-nakutin. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'i rabbi sayyidin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Tak perlu bersama kita. Beda kalau Nabi Abu Bakar jangan bersedih. Sesungguhnya Tuhan bersama kita. Beda kan? Ah, itulah pentingnya. Makanya kalau ibu-ibu nengok nanti pulang ke rumah, suami ibu takut apa nakut-nakutin. Nah, tengok. Kalau nakut-nakutin, ya mau izinnya ke pengajian kemana? Di Masjid Al-Iman. Ya awas nanti Covid mati kamu. Nah, itu kan namanya nakut-nakutin. Ya tak boleh begitu. Inna ma'i rabbi sayyidin. Makanya ibu-ibu jangan bilang la tahzan ma'ana. Karena nakut-nakutin suaminya. Bersama saya Bang, bersama kamu alam goib. Jadi kalau ditengok, kalau memang nakut-nakut, tapi kan intinya ibu-ibu yang datang sini suami-suaminya adalah soleh. Sempat suami ibu tak soleh, macam cara-cara bego. Udah kamu tak usah pengajian, tak usah kemana-mana. Di sini aja kau sampai mati sama aku. Itu kan cara-cara bego. Jadi beruntunglah ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu satu langkah sudah akan mendapatkan insya Allah ketenangan. Tenang itu tak bisa diukur dengan banyaknya harta. Banyak orang banyak harta bunuh diri, betul tidak? Banyak artis bunuh diri. Mohon maaf, bukan mau ngomong masalah orang. Michael Jackson, karena obat-obatan kurang kaya gimana? Seluruh dunia tahu dengan Michael Jackson. Tapi ternyata harta banyak itu bukan memberikan ketenangan. Jadi anzalat alaihimus sakinah. Ketenangan itu tak bisa diukur dengan harta, tak bisa diukur dengan banyaknya gaji. Gaji itu terbatas, tapi rezeki dari Allah tidak pernah terbatas. Uang itu akan terbatas, warisan dari orang tua itu akan bisa habis kalau diambil jadi rebutan malahan. Tapi rahmat dari Allah tidak akan pernah habis, betul? Rezeki dari Allah tidak akan pernah habis. Ketenangan itu tak bisa diambil, diukur dengan banyaknya rumah, banyaknya mobil mewah, tak bisa. Banyak orang kaya-kaya tetap karena mungkin faktor keluarga dan segala macam, faktor asmara dan lain sebagainya. Jadi ketenangan ini ibu harus yakin. Ketika ibu datang ke pengajian, yakinlah bahwa ketenangan Allah akan berikan. Kapan? Terus menerus ibu lakukan, jangan sekarang aja ikut pengajiannya. Yang kedua, wa khaffat alaihimur rahmatu wa ghasyiatumur rahmah. Allah turunkan rahmat. Rahmat itu berupa kita tuh tak pernah emosi, tak pernah disindir umpamanya oleh orang, tak pernah marah. Nengok orang lain itu dapat rezeki banyak, tak pernah iri. Iri itu kan karahatun nikmati ala munham alaih. Iri itu adalah hasad namanya ya, bahasa Arabnya. Kita tuh nengok orang dapat rezeki banyak, kita yang sakit. Ada orang renovasi rumah, jantung kita pula yang sesak gitu kan. Itu namanya hasad. Jadi kalau kita sudah dikasih rahmat oleh Allah dalam hati ini, tak pernah iri sama orang, tak pernah benci sama orang, tak pernah dendam, kesumat, santet segala macam, magic atau segala macam. Kemudian yang ketiga, wa khaffat alaihimur rahmah, al-malaikat. Jadi ibu-ibu ini dilindungi oleh malaikat sampai pulang nanti. Jadi kalau ada setan nengok ke sini, mau kemana bro? Ke ibu-ibu Masjid Al-Imam, tak bisa, ada malaikat.
dilindungi, cabut aja kita berumah, istilahnya begitu setan. Ada pula setan yang latah kan, nengokin, kok kenapa ngikutin orang itu? Itu kan datang sholat, tak ikut pengajian, gak usah ikutin. Emang kenapa? Ya, sesama saudara tak boleh mengikut katanya. He's my brother. Nah, itu kan tak ikut pengajian, tak pernah sholat itu. Sholat ditinggal terus, tak pernah sholat subuh katanya. Ngapain kau ikut? Ada setan latah mungkin. Nah, ini perumpamaan saja. Jadi yang ketiga, orang yang duduk di majlis taklim ini adalah orang yang dilindungi oleh malaikat. Allah langsung yang menurunkan malaikat. Kalau kita sudah dilindungi malaikat, ibu-ibu, kira-kira doa kita dibantu nggak sama malaikat? Kalau kita sudah dijaga oleh malaikat, bodyguard kita, pas pampresnya kita istilahnya, pengawal kita dan malaikat, maka kira-kira aman nggak kita di mana-mana? Aman, selamat. Nah itu harus kita yakinkan, ini perkataan Nabi. Kadang orang tahu, iya saya tahu, tapi saya rasakan Ustaz, tetap aja rasa takutin ada. Mungkin kalau ibu masih cemas, masih takut, nanti aku mau makan apa ya? Nanti kalau udah tua, suamiku pensiun, apa yang akan mau disekolahkan ke anak? Anak sudah kuliahnya sampai kemana-mana, S2 ke London katanya. Cemas saja, takut terus. Berarti kan tak ada. Caranya gimana? Yakin kalau rezeki kita itu masih banyak selama kita masih hidup. Kalau kita sudah mati berarti rezekinya sudah selesai. Kita masih dihidupkan ini karena kita rezeki banyak. Makanya kejar gitu. Jadi jangan terlalu cemas dengan masalah itu. Toh nanti kita juga kembali ke Allah semuanya. Betul kan? Laqad jitumuna laqad jituna furada. Kita nanti pergi sama Allah sendirian. Kita yang paling kita sayang dengan saudara kita, cinta kita, sayang kita dengan anak, dengan bapak, dengan suami, bahkan itu nanti ditinggal semuanya. Kita menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu, yang terakhir, yang keempat ini, orang yang duduk di majelis taklim ini agar ibu-ibu tetap motivasi, siapapun ustadznya ikut kajian. Masuk tak masuk, ibu duduk saja sudah dapat pahala yang keempat. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indahu. Wa dzakarakumullahu fi man indahu. Allah menyebut kita di depan malaikat, di sisi Allah. Allah istilahnya tidak hanya menyebut, tapi bangga-banggain. Makanya nanti di surga itu ada orang yang dipuji-puji oleh Allah dan malaikatnya. Padahal di dunia tidak terkenal, tidak populer, tidak sepopuler Michael Jackson, tidak sepopuler YouTuber Atta Halilintar. Tapi ternyata dia terkenal, viral di langit. Malaikat tahu. Kenapa? Karena sering berzikir, karena sering bersedekah, karena sering melayani suaminya, karena sering mendidik anaknya, karena sering berbuat baik, selalu senyum sama tangga, tak pernah punya musuh, tak pernah ada dendam, tak pernah rasa. Dipuji-puji, oh ini yang kutunggu kata malaikat. Jadi Allah menyebut-nyebutnya, kita disebut-sebut oleh Allah. Ya cuma kita nggak tahu ya, kita karena memang semuanya gaib. Orang mukminun itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita ini orang-orang hebat, tak pernah ketemu dengan Nabi, kita percaya dengan Nabi. Tak pernah nengok seperti Nabi Musa sinarnya Allah, tapi kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kami. Kita ini umat terdepan, umat terbaik di antara umat yang lain. Nabi Musa aja pengen jadi umat, dia pengen jadi seperti kita. Karena kita didahulukan nanti di akhirat. Jadi kita harus bangga. Keyakinan seperti kita harus isi dalam hati. Nah ini salah satu bentuk majelis keutamaan majelis taklim. Kita masuk ke tema yang dipesankan, bahwa keutamaan tentang fardhu kifayah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang dibanggakan oleh Allah SWT, pejuang-pejuang surga, insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Fardhu kifayah. Kalau berbicara fardu itu wajib. Ada fardhu ain, ada fardhu aridi, ada fardhu kifayah. Fardu ain adalah fardu yang zatnya memang wajib, seperti sholat. Jelas sholat. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sampaikan lagi tadi bahasa khaufun 'alaihim wa yahzanun. Jadi fardu kifayah itu adalah fardu. Kalau fardu ain itu fardu wajib yang jelas, seperti sholat, puasa, zakat, jelas perintah Allah. Ada fardu aridi. Fardu aridi ini contoh ya. Ibu kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu mewajibkan bahwa seluruh karyawan wajib masuk jam 7. Fingerprint masuk jam 7. Itu kewajiban. Bahwa seluruh karyawan harus melaporkan hasil pekerjaannya. Tak melaporkan, tapi mendapat gaji. Gaji dimakan, kerjaan tak selesai, dosa juga. Jadi kalau dicari kitab Ustaz, itu di PT saya, di perusahaan,
Dia mewajibkan seluruh karyawannya memakai baju putih dari Rabu. Padahal saya tengok di kitab gak ada, Ustaz. Memang gak ada. Masa di Al-Quran disebutkan PT Panasonic yang tidak ikut dengan perintah PT Panasonic haram? Ya dicari kitab nggak ada. Jangankan Al-Quran, hadis pun tak ada. Ini namanya fardhu aini. Kenapa? Karena kita mendapatkan upah di situ. Kerjakan toilet berapa proyeknya? 50 juta. Ditilep dia. Dikerjakan toiletnya cuma 30 juta, 20 juta hilang. Padahal ongkosnya lain lagi. Itu kan berarti tak amanah. Berarti itu fardhu aini, itu adalah datang dari sendiri. Makanya dalam bahasa Inggris ada must, ada have to. Must apa artinya? You must go to school. Kamu harus pergi ke sekolah. You have to go to school. Kamu harus, sama-sama harus. Apa perbedaannya? Kalau must itu tidak ada sanksi. Tapi kalau gurunya bilang you have to go to school tomorrow, kamu wajib harus masuk ke sekolah. Kalau tak ikut, kalau menggunakan have to, maka kamu akan disanksi. Apa sanksinya? Harus baca buku 1 bab berdiri di depan lapangan, di depan bendera. Ini namanya have to. Jadi have to itu harus, tapi ada sanksi. Tapi kalau must itu harus saja, tidak ada sanksi. Itu kalau belajar bahasa Inggris itu. Mungkin sudah masih ingat. Jadi ada fardhu aini. Yang terakhir ini ada fardhu kifayah. Fardhu kifayah diambil dari kafa, mencukupi. Artinya apa? Kewajiban yang dikerjakan satu warga. Jadi satu orang muslim mengerjakan dalam satu komplek itu sudah gugur kewajibannya. Jadi fardhu kifayah seperti contoh masalah mengurusin jenazah. Mengurusin aja ada berapa, ibu-ibu? Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, nah, lalu pertanyaannya, apa Ustadz menghadiri? Apa Ustadz mengkafani? Apa Ustadz mengurusi jenazah? Ada hadis Nabi banyak. Saya sebutkan yang 2 yang sahih dari Bukhari. Yang pertama, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan, Nabi menggunakan kata syahidah sama dengan asyhadu. Ada nadharah melihat, ada ro'a melihat, ada basarah melihat tapi untuk Allah. Makanya ada sifat Allah al-basar, basar kalam. Betul kan? Abasar, lihat juga. Tapi Nabi Muhammad menggunakan syahidah. Ibu tahu syahidah bagaimana? Saya bersaksi. Tidak hanya datang ke situ cuma melihat saja, tapi membantu, menyaksikan, menghadiri, membenarkan, membantu, terlibat di dalamnya. Jadi kalau cuma manteng aja gitu, jadi pahalanya nggak sampai ke qirat. Man syahidal janazah, barang siapa yang bersaksi, hadir dan membantu di dalamnya, di situ ngurusin jenazah, maka kata Nabi hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatin, berarti kan selesai mandi ini, bantu juga mandiin. Apa kata Nabi? Falahu qiratun, dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana 'alaiha, dan barang siapa dilanjutkan dia juga menyaksikan dan membantu mengiringi jenazah sampai ke kuburan, tudfana, dikuburkan, maka kata Nabi falahu qiratun, dia akan mendapatkan tambahan lagi 2 qirat. Maka tanya sahabat, mal qirat? Apa yang dinamakan qirat itu, ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, mithlul jabalainil azimain, seperti besarnya pahalanya 2 gunung Uhud. Ibu tahu gunung Uhud? Coba saya tengok. Saya belum nyampe ke Mekah, tapi sejarahnya sudah tahu. Alhamdulillah. Karena dari kitab-kitab sejarah, salah satu Nurul Yakin. Jadi pahalanya orang yang membantu pengurusan jenazah sampai disolatkan di masjid atau disolatkan karena COVID di dalam mobil karena takut menolak, boleh. Maka Nabi mengatakan 1 gunung Uhud. Kalau sampai dikuburin, maka 2 gunung Uhud. Ini bukan kaleng-kaleng bu hadisnya, sahih Muslim. Ibu bisa tanya ke siapapun. Yang kedua hadisnya sama, tapi berbeda caranya. Karena lebih luas lagi nih. Man tabi'al janazah, barang siapa yang ikut jenazah, imanan wa ihtisaban. Bahasanya lebih bagus lagi dari Nabi. Karena iman dan ihtisaban, karena ihtisab, mengira-ngira, menghitung-hitung pahala, karena pengen dapat pahala, karena ingin muhasabah diri, karena yakin bahwa saya juga mati nanti,
Berarti saya akan membantu orang ini karena nanti juga saya mati, saya pengen juga nanti diiringin seperti ini. Saya juga nanti ketika mati banyak orang yang pengen mengurusin saya. Gimana perasaannya kalau ada mayat tadi urusin? Jadi orang itu datang tak kenal, makanya menggunakan kata man tabi al janazah. Ini tak kenal sama tiba-tiba ada orang meninggal, datang aja ke situ. Terus bantu bawa airnya atau apa gitu kan. Maka iman dan ihtisaban kana ma'ahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan, wa yufragu min dafniha, kemudian dia sampai selesai dikuburkan dan pulang dari kuburnya. Jadi bahasanya sama tapi lebih luas lagi. Apa kata Nabi? Kana yarji'u fa innahu yarji'u biqirataini. Dia akan pulang dari kuburan itu sudah membawa pahala 2 qirat. Tujuannya sama tapi berbeda bahasa, betul kan? Jadi lebih indah lagi nih yang kedua. Ketika kamu nanti pulang dari kuburan itu, maka kamu akan mendapatkan langsung 2 qirat. Dan dijelaskan oleh Nabi kalau hadis yang ini, Bukhari jilid 1 nomor 18 dan 19. Ibu-ibu bisa lihat kalau tahu kitabnya. Sahih Bukhari jilid 1 nomor Sahifah 18 dan 19. Apa kata Nabi? Kullu qiratin mithlu Uhud. 1 qirat itu sama dengan gunung Uhud. Langsung dijelaskan. Kalau yang pertama itu lebih umum. Sebenarnya ini yang lebih spesifik. Kalau ini lebih khusus dijelaskan oleh Nabi langsung detail. Jadi dari saking pentingnya kita ngurusin jenazah. Kalau memang aduh saya nggak bisa Ustaz, saya nggak biasa. Biasakan dari sekarang. Agar nanti ketika kita sudah meninggal, kita juga ramai yang membantu kita, ngurusin kita. Ibu-ibu tahu kan cara mandikan? Yang pertama memandikan. Memandikan itu harus mayatnya adalah yang dimandikan sesuai dengan Islam harus muslim, bukan mayat orang kafir. Kemudian bukan bayi yang sudah meninggal di dalam perut. Nah, keluar sudah mati, itu tak apa-apa, tak dimandikan. Kemudian kalau kecelakaan dagingnya itu pecah kemana-mana, terus kepala sudah menjadi tepung, ambillah yang bisa dimandikan. Kemudian bukan mati syahid perang. Ingat, loh katanya Ustaz, tenggelam kecelakaan mas syahid. Ya syahid, tapi kan syahid sugro, ada syahid kubro. Yang tak boleh dimandikan itu adalah perang melawan orang kafir zaman Rasulullah. Tak perlu dimandikan. Kenapa? Karena darah semuanya luka itu bersaksi nanti di akhirat. Ustaz, paman saya juga mati syahid Ustaz. Emang kenapa dia matinya? Ke Jakarta Ustaz, dia kecelakaan. Emang pergi ngapain dia? Temuin selingkuhannya. Ya, itu mati konyol. Bukan mati syahid. Tengok dulu. Ada juga kemarin. Gitu katanya. Jadi maksudnya ditengok dulu matinya mati bagaimana. Jangan dibilang mati syahid semua. Tapi kalau bukan mati syahid perang tetap sama. Mati karena melahirkan itu tetap, cuma kan pahalanya mati syahid. Jangan ya, kalau meninggalnya kita ini apa mempertahankan harta kita. Oh iya, mati syahid. Ada iya, mati syahid tuh. Mati syahid. Ya, mencari nafkah saja, bapak, suami, ibu-ibu kerja, berangkat kerja, tiba-tiba kecelakaan. Subhanallah, innalillahi, mudah-mudahan kita jauhi ya. Mudah-mudahan masih sehat semua suaminya sampai nanti di masa tua sampai 80-90. Tapi kalau 80-90 kurang ini juga. Mudah-mudahan. Iya Bu, mati syahid Bu. Semuanya cari nafkah. Pokoknya kebaikan. Yang penting bukan jalan kemaksiatan kayak tadi itu. Selingkuh nggak ketahuan. Membohongi. Jadi yang penting, nah makanya terus kemudian yang memandikan itu sudah tahu kalau mayat jenazah laki-laki, maka yang paling berhak itu siapa? Yang orang yang diwasiatin. Nah, sama dengan kita sholat, yang mensolatkan imamnya siapa? Orang yang paling diberikan wasiat. Seperti contoh Siti Aminah. Siti Aminah ketika meninggal saat sakit, pokoknya nanti yang imamin saya Abu Hurairah, jangan yang lain. Padahal selain Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang besar itu banyak. Tapi Siti Aminah bilang mau tidak mau Abu Hurairah. Atau ada saya meninggal nanti pokoknya yang mandiin anak saya yang bungsu. Ya udah anaknya dulu diwasiatin siapapun. Nah kalau tidak ada yang diwasiatin, maka keluarga terdekat yang laki-laki. Siapa? Kakek, bapaknya lagi, atau anaknya yang laki-laki. Sama dengan Nabi Muhammad yang mandiin siapa? Nah, harus tahu Sayyidina Ali, cucunya Hasan dan Husain, kemudian Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, saudaranya bapaknya, adik kandung bapaknya, lalu anaknya pamannya itu. Jadi orang mandi itu kalau nggak 5, 4, nggak usah banyak-banyak, rame kali susah nanti. Zaman corona ketular juga. Jadi 4, minimal 4 lah.
Jadi 5. Atau satu orang tak masalah. Cara mandiin gimana Ustaz? Pakai air disiram. Gimana kalau 9 kali tak masalah disiram dari kepala? Boleh pakai keran, silakan. Yang penting kan tujuannya mandikan itu untuk membersihkan. Salah satunya adalah semua gigi, kupingnya, semuanya harus dikorek. Matanya juga, kemudian perutnya harus ditekan sedikit biar keluar. Yang penting tempat pemandiannya itu harus ada lubang-lubang, jangan sampai tak lubang, nanti tak mengalir air itu. Ustaz, kenapa? Bapak saya pemadam kebakaran, Ustaz. Jadi saya sekarang sudah masuk PNS di pemadam kebakaran. Boleh nggak saya pakai pemadam kebakaran, pakai air? Boleh, silakan. Tapi dengan beradab, jangan bukan. Pelan-pelan pakai selang, tak masalah. Ustaz, saya di rumah ada kolam besar, airnya bening. Gimana kalau dicelupin? Silakan, tak masalah. Tapi harus pakai adab. Caranya ada bagaimana? Jangan langsung disungkur begini, mayat. Jadi kepalanya itu ada di atas, dibersihkan pelan-pelan. Tak masalah, bagus itu. Tapi kalau airnya dengan catatan banyak ya, jangan sampai tak kurang dari 2 kolam. Kalau kolamnya besar, airnya bening, tak apa-apa. Jadi ambillah di situ, langsung dibersihkan aja di situ. Sampai situ jangan mandi di kolam itu lagi, takutnya masih ada keluar kotoran-kotoran dari bayi itu. Seperti itu. Yang penting harus ketika mandi itu ditutup, tetap ditutup dengan kain, apalagi yang perempuan. Ustaz, ya, saya kan laki-laki, mama saya meninggal Ustaz. Boleh nggak saya mandikan? Iya. Kenapa kau maksa? Kan banyak ibu-ibu yang di luar itu. Kalau memang tak ada, karena kalau perempuan ini lebih hati-hati daripada laki-laki. Ya silakan. Kalau suami istrinya yang mandikan boleh? Oh iya, iya, istrinya, suaminya boleh. Silahkan ya, salah satunya. Cuma kalau bisa kan pasrahkan ke yang ibu-ibu yang ada. Makanya penting ibu-ibu yang ada di sini ini harus terlibat. Pahalanya besar, Bu. 1 gunung loh. Kalau sampai ibu sampai kuburan 2 gunung. Ini Nabi yang ngomong, bukan hoax, bukan saya. Ibu kapan malu? Cuma jangan nanti gara-gara ibu-ibu mandiin terus nganter ke kuburan. Kenapa kamu nggak ke masjid lagi di subuh? Aku sudah punya pahala satu gunung katanya, masih banyak. Jangan seperti itu. Ada 1 minggu lagi meninggal, kenapa kok nggak ini lagi katanya, nggak nyiram lagi? Kemarin aku udah punya simpenan 2 Uhud. Kok tahu kamu? Dari Ustaz Nuruddin katanya. Jangan begitu ya. Jangan gara-gara pahala banyak. Ini cukup lah untuk 2 tahun. Seperti itu. Apalagi silakan yuk. Jadi biar gak saya terus. Ada yang bertanya lagi sebelum saya lanjutkan. Karena sampai ke kubur ini saya jelaskan. Niat mandi kan? Nawaitul ghuslah lihadzal mayyiti kalau laki-laki. Fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau perempuan nawaitul ghuslah lihadihil mayyitati. Fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Seperti itu. Tak masalah, Bu. At-talaffudzu bil Arab itu sunat. Sunat saja semua. Karena kan fardhu kifayah. Yang penting berniat. Makanya orang memandikan itu harus berniat. Harus ada niatnya, saya memandikan. Jangan nanti memandikan karena dendam. Kenapa aku? Ini dia dulu waktu hidup sama aku tak pernah noleh katanya. Oh enggak usah. Jangan teriak. Nawaitul ghuslan. Enggak usah. Ya, enggak apa-apa. Sebentar aja. Ya, kedengaran orang yang di dalam aja. Tapi jangan sampai ya kalau mandikan harus tutup ya badan ya. Jangan sampai kalau mau laki-laki mau perempuan. Terus kemudian ya lupa saya pakai kaos tangan. Kalau dulu Rasulullah itu diambil dari kain kafannya. Di kain kafannya dibentuk. Sekarang kan sudah modern, banyak kaos tangan itu. Kenapa? Antisipasi ibu itu akan tepat kepada sesuatu yang sensitif gitu. Ya. Boleh. Cuma tadi kan saya sampaikan. Tapi kalau memang banyak ibu-ibu ngapain dia juga ikut mandi kan laki-laki. Maksudnya takut timbul fitnah ibu. Takut timbul fitnah. Makanya bahkan kalau jenazah perempuan nih kalau dikafanin itu lapisnya cuma 2, tapi selain 2 harus dipakein gamis, dipakein jilbab. Beda dengan laki-laki di masa ini belum aja kalau laki-laki tinggal tutup aja sama kapas dikasih wangi-wangian, matanya, terus kelaminnya, pusernya, mata, hidungnya. Tapi kalau perempuan selain lapis kafan itu 2, dia di dalamnya harus dipakein baju gamis, harus dipakein jilbab. Rambutnya kalau panjang dikepang, jangan dipotong-potong, dikepang, kemudian dipakein jilbab. Nah setelah gamis dari pusar kasih kain lagi. Bahkan ketika sudah dikuburkan mayit perempuan ini, jenazah perempuan ini harus yang menggotong ke bawah ini, laki-laki ini dipastikan tadi malam tidak bersetubuh dengan istri. Itu disunahkan.
Ya cuma jangan nanti saya dengar dari Ustaz Nuruddin, Pak semalam ini udah, janganlah. Maksudnya yang dipercaya. Makanya harus keluarga itu tegas hadir siapa yang akan diperintahkan. Jadi dari saking kenapa? Karena nanti kan jenazah kalau sudah sampai dikubur, jadi dibuka kan, dibuka pipinya dikasih tanah, mereka badannya yang kiri ini ke dinding, atau kalau nggak dinding dibikin lubang, ya ke papan itu ditutup, lalu kemudian ini dibuka segini, dibuka sedikit, lalu di atasnya dikasih tanah 3. Makanya kasih papan agar tidak rendes. Nah kalau memang tak kasih papan, mungkin di model dulu, atau pakai peti, tak masalah. Ada yang mengatakan pakai peti boleh, silahkan. Itu antisipasi biar tanah itu tak masuk langsung ke mayat. Ya silahkan. Maksudnya Bu? Yang sudah mandiin maksudnya? Loh silahkan Bu, hadisnya jelas. Silahkan Bu, silahkan. Nah, semua pekerjaan ini fardu kifayah Bu. Gak ada yang haram, gak ada yang makruh. Nah. Oh iya, sholat. Kalau cuma disolatin, apa imamin apa sholatin? Oh diimamin harus wajib. Nah makanya iya, saya ingat ya. Jadi orang yang sholatin yang pertama harus yang diwasiatin. Ini harus. Yang kedua hanya 2 Bu yang boleh. Kalau ditaruh di masjid, maka imam masjidlah yang berhak. Jadi jangan nyuruh kiai tiba-tiba karena ulama besar. Makanya kalau ulama besar, ustadz besar, alim tak mau Bu. Yang wajib itu di sini itu yang berhak ya, yang berhak bukan wajib. Yang berhak itu yang diwasiatkan dan imamnya di sini. Makanya kita tuh imam masjid harus tahu dengan masalah-masalah ini semuanya. Jadi harus paham, harus belajar tentang itu. Kalau ada ulama besar, ini ada habib, silakan. Bukan. Kalau untuk sholat jenazah tak boleh. Harus yang ada di situ imam masjidnya. Kalau enggak yang diwasiatkan yang pertama. Makanya Siti Aminah hadisnya. Jadi ada Siti Aminah bilang pokoknya yang mensalatkan saya itu Abu Hurairah. Padahal selain Abu Hurairah banyak yang alim. Abu Hurairah cuma 3 tahun kenal sama Nabi. Yang bersama Nabi banyak di situ. Jadi Sayyidina Ali pun ada di situ. Tak mungkin, padahal menantunya paling dekat. Jadi kalau tak ada yang diwasiatkan, maka yang terdekat seperti anaknya. Ya Bu, silakan. Wudu. Ya wudu. Wudunya tahu niatnya? Nawaitul wudu'a lihadzal mayyit. Iya. Ya, yaitu yang lain sunnah seperti contoh ketika mata terus lubang pusar dikasih kapas, dikasih dicelupin jeruk nipis, jeruk sama daun bidara. Nah, ditaruh di air, apa gunanya? Agar nanti serangga itu nggak cepet-cepet dia datang ke mayat tuh. Minimal dia 40 hari datang. Karena aroma daripada daun bidara. Daun bidara ini sunnah. Jadi semuanya sunnah. Yang fardu kifayah ibu ya, yang wajib itu mandikan sampai bersih. Kalau tata cara itu semuanya sunnah. Ada yang bilang Ustaz, saya begini-begini Ustaz, berapa kali? Terserah. Kalau 9 boleh, ganjil lebih bagus. Innal witra yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu innallahul witra yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka dengan ganjil. Kan begini, disiram dari kepala ya dulu ya. Kemudian juga kalau dibalik itu balik yang kanan dulu, badannya yang kanan baru disiram. Dari atas dulu. Kemudian ketika nyiram tuh kalau bisa ditinggiin aja badan kepala mayit itu. Jadi biar nggak terlalu masuk ke hidung kan. Semuanya harus dibersihkan. Gigi, kemudian hidung, telinga harus dikorek semuanya. Pahalanya besar Bu. Ibu kapan lagi mau pahala Uhud? Kan ketika ada orang meninggal saja. Paling pahala sholat 27 pahala katanya. Kita nggak dikasih tahu sebesar apa pahalanya. Tapi kalau ngurusin mayit, Nabi sampai segitunya gitu bilang ini gunung Uhud besar nih, seperti ini kalian pahala. Coba bayangin, kalau ibu ngurusin mayit sampai 3, udah 6 gunung Uhud pahala ibu. Disimpan sama Allah, nggak luntur itu. Cuma itu tadi jangan dimaknain karena banyak pahala, banyak simpanan, banyak tabungan, terus nggak mau mandiin lagi, aku nggak mau sholat lagi katanya, aku nggak mau ngaji lagi, udah banyak, aku 6 Uhud katanya, udah 3 orang katanya. Kalau 3 orang kan 6 Uhud sampai dikuburkan. Kalau dikuburkan, setelah dikuburkan apa? Ada yang adzan, ini yang polemik. Memang tidak ada Al-Quran, tidak ada di hadis, tapi ada di qiyas ulama. Orang biasanya yang mengharamkan itu kalau nggak ada di Al-Quran halal, kalau nggak di hadis haram. Tapi ada sebagian ulama yang madhab Syafi'i, kalau bayi itu diadzankan
maka matinya juga diadzankan. Tapi ini memang tidak ada perintah Nabi. Yang tidak mau dengan adzan silakan, yang mau adzan silahkan. Jangan saling mencaci maki. Kalau saya tak berani mengharamkan. Tapi kalau saya Ustaz, di mana Ustaz mau diadzankan? Kalau saya lebih milih tak usah diadzankan. Tapi saya nggak mau mengharamkan orang yang mengadzankan, itu tradisi. Kakek saya, kiai saya besar-besar diadzankan semuanya. Saya tak bisa mengharamkan karena mereka juga istiadat ulama loh. Mereka tuh lebih alim dari saya. Kita ini hafal berapa hadis? Ulama itu sudah bikin kitab kuning-kuning kayak gini. Gimana kita mencaci maki? Masa itu ulama itu yang bikin kitab banyak-banyak punya pesantren ribuan masuk neraka itu? Gara-gara itu, masa kita berani ngomong masuk neraka? Nah, dan enggak, karena ada ulama yang istihad. Jadi tinggal niat kita saja mau ikut ulama. Makanya seperti ini contoh ibu. Ibu ada nggak hadisnya? Jual beli online di Shopee. Itu jual beli muamalah nggak? Agama itu masalah agama loh, jual beli, betul nggak? Ada nggak dicarikan hadisnya jual beli online di Shopee? Coba cari hadisnya sampai sekarang. Kita sudah berdiskusi, nggak ada di Al-Quran jual beli. Tapi berapa banyak orang yang beli dan jual barang di online? Kita nggak tahu barangnya. Udah jelas itu, kita nggak tahu barangnya, cuma digambar. Yang datang, wah akhirnya banyak kan? Yang kurir-kurir dimaki-maki. Nah itulah. Tapi orang meskipun sudah timbul pertengkaran, timbul fitnah, bahkan timbul tindak pidana, tetap aja orang masih ada aplikasi Shopee, ditengok lagi, baju lagi ditengok, yang datang tak sesuai. Itu sudah haram ibu itu. Kalau memang ikut yang nas Al-Quran itu, ibu beli kan tak tahu barangnya, cuma gambar, betul kan? Jual beli itu agama. Tapi kenapa orang banyak itu pakai Shopee? Banyak dia beli Tokopedia dan segala macam. Baik, makanya saya bilang kalau saya sendiri seandainya saya pesankan nanti tak usah diadzani. Tapi kalau ada orang adzani, saya juga nggak bisa mengharapkan, karena ada ulama yang menyatakan. Artinya kita tetap berdamai, jangan hanya gara-gara itu. Sama lah dengan konon. Sekarang konon nggak terlalu berantem orang, karena orang yang berantem udah nggak sholat subuh. Kalau dulu berantem konon, kamu ini konon, saya nggak konon. Artinya kita jangan terjebak di hal-hal itu. Kalau memang ibu pengen ikutin, tak ada di Al-Quran, tak ada hadis, ya udah ikutin sendiri, tapi jangan nyuruh orang lain. Atau karena demi dengan sosial, contoh saya ini Ustaz tak bisa di agama saya, nggak ada dibaca Yasin. Apa kata Syekh Mutawalli? Iqra'u mautakum Yasin, bacalah Yasin. Bahkan ada Nabi mengatakan, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang baca Yasin di malamnya, maka paginya itu akan diampuni. Orang baca Yasin, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir di Kairo Al-Azhar, orang yang sekarang yang lagi sakit dibacakan Yasin, maka datanglah 10.000 malaikat setiap satu hurufnya. Dan bahkan kalau orang itu meninggal, dia malaikat yang 10.000 satu huruf itu akan mengantar sampai ke kuburannya. Masya Allah. Ini ulama besar yang tafsir. Ya, udah setengah tahun. Kapan lagi kita lanjut? Ya. Oh iya. Nggak ada cukup di situ saja. Karena kan dianggap orang ini kan sudah bebas dari kafarat. Nah, jadi cukup dimandiin seperti tadi, nawaitul ghuslah lihadzal mayyiti, itu sudah gugur kemudian diwudukan. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti, nawaitul wudu'a lihadhil mayyitati. Nah, kita mungkin lanjut lagi lah Bu ya. Ini nanti dimarahin sama suami. Kok lama kali yo, nengokin Pak Nudin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan syakiran hamdan naiman hamdan yuwaffi ni'amahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha masina wa aslih lana akhiratana allati fiha matina wa ja'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'al al-mauta rahatan min kulli salim. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terakhir ibu-ibu, mohon maaf atas segala apa yang sudah saya sampaikan takut menyinggung. Intinya kita harus rukun dengan perbedaan. Berbeda itu tidak akan pernah hilang. Dari mulai Nabi tetap banyak berbeda. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka